Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Podcast kita agak lambat nih, disebabkan karena ada trouble sedikit di perangkat kita. Tetapi tidak menghalangi semangat kita untuk selalu memberikan informasi terkait dengan apapun yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di dunia politik. Malam ini saya mengundang dua pemuda hebat. Kenapa saya mengatakan hebat? Mereka berdua ini baru saja dilantik menjadi anggota DPR. Kemudian dalam partainya diberi tugas oleh partai menjadi ketua fraksi. Satu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan yang satunya dari fraksi Partai Demokrat. Nah, mudah-mudahan dua tokoh muda ini yang menjadi wakil kita di parlemen bisa membawa warna baru ke depan untuk bagaimana membawa DPR ini memiliki citra yang baik. Tidak selama atau tidak seperti selama ini yang selalu dikonotasikan negatif. Baik, saya perkenalkan tamu saya, Akbar Faisal. Akbar Faisal, Akbar Tanjung. Nah, kalau Akbar Faisal itu kebetulan adik kelas saya dulu, adik rating di IKIP, ya kan. Saya selalu ingat Akbar Faisal itu yang punya podcast juga. Tapi ini agak unik kalau Akbar Tanjungnya di PKS ya. Nah, Akbar Tanjungnya di PKS bukan biasanya Akbar kan. Tanjung Golkar. Nah, bukan Akbar Tanjung Golkar. Tetapi mudah-mudahan kecerdasan Akbar Tanjung ikut membesarkan Partai Golkar itu juga terinspirasi oleh Akbar Tanjung yang dari Muara Bengkal, Muara Ancalong, ya kan? Akbar Tanjung dari Partai PKS kemudian menjadi ketua fraksi di DPRD Kabupaten Kutai Timur. Lalu kemudian Pandi Widiarto. Dulu sering podcast ke sini juga. Dan juga selalu memberikan motivasi kepada Om yang sudah tua ini untuk selalu ikut meramaikan setiap ajang kontestasi politik yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum, Pandi. Waalaikumsalam. Makasih Om diundang malam ini. Saya merasa senang tuh kalau ada anak-anak muda. Ya memang kita harapkan anak muda ini sebagai estafet kepemimpinan yang ada di semua level, bukan hanya di politik, tetapi organisasi-organisasi yang ada di negeri ini, agar anak-anak muda itu bisa dipilih menjadi pimpinan. Saat ini masih sebagai ketua fraksi. Kita tidak tahu besok, karena besok itu adalah misteri. Siapa tahu besok menjadi ketua DPR. Amin. Atau siapa tahu besok mereka justru berdua yang hadir malam ini 5 atau 10 tahun ke depan merupakan duet maut untuk pilkada. Kita tidak tahu ya, namanya misteri ya. Tergantung dari mana kinerja anak-anak muda ini membawa fraksinya di DPR benar-benar sebagai fraksi yang bisa ikut menyuarakan aspirasi rakyat, baik dari zona 3 sebagai dapil daripada Akbar Tanjung maupun dapil 1 sebagai zona daripada Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya gugup itu menghadapi anak muda. Mau bicara apa saya dengan anak-anak muda kan? Oke, Bar dan Pandi. Alhamdulillah sudah terpilih sebagai anggota DPR dan kemudian bersyukur menjadi ketua fraksi. Sebelum kita jauh berbincang terkait apa sih fungsi dan tugas fraksi itu di DPRD, yang ingin Om tanyakan itu, bagaimana nuansa anak-anak muda ini ketika baru dilantik menjadi anggota DPR, kemudian beberapa hari kemudian sudah mulai bekerja, memikirkan tentang rakyat. Apa fenomena yang menarik dilihat di situ? Dimulai dari mana nih Om? Boleh dari pemenang partai, pemenang pemilu dulu kan? Iya.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian menyapa seluruh pemirsa Om WP di Kutai Timur khususnya, mungkin pada Kalimantan Timur pada umumnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om WP yang sudah mengundang saya pada malam hari ini untuk berdiskusi. Jadi mungkin sempat beberapa kali Om ya, artinya kita ini bukan sok sibuk Om, tapi memang agendanya luar biasa. Iya, agendanya luar biasa. Dan malam ini saya berhasil menculik kedua orang sibuk ini. Karena ya mohon maaf agenda kita, tanggung jawab kita untuk memenangkan salah satu paslon pada pilkada hari ini, itu juga saya diberikan amanat sebagai Kordapil seperti itu. Jadi itu amanah yang luar biasa juga menurut saya. Ini saya menjadi representasi suara untuk masyarakat di Dapil 3 di wilayah 5 kecamatan seperti itu. Kemudian tadi yang Om tanyakan bagaimana nuansa kerja di DPR, ya ini juga menjadi tanggung jawab saya seperti itu. Sebagai ketua fraksi, ya ada beberapa anggota kita dari 7 anggota dewan, salah satunya saya di PKS seperti itu, membawa ke beberapa kawan-kawan ini. Ya tugas kita ya mengkonsolidasikan, mengharmonisasi semuanya, karena senior kita satu Bang Jimmy SDMT, kebetulan beliau juga diamanahkan sebagai ketua DPRD. Nah, dan kemudian beberapa kawan-kawan yang lain ini kan baru semua. Termasuk saya sebenarnya gitu. Jadi harus melakukan akselerasi lah dalam komunikasi, pembelajaran, agar ya tidak tertinggal lah dengan senior-senior yang ada di dalam seperti itu. Walaupun mayoritas masih banyak yang baru Bang ya. Di dalam itu. Tadi Om tanyakan nuansanya, yang pastinya sensasinya luar biasa. Sensasi. Kan begini, kenapa saya tanya itu? Orang-orang di luar kan beda pandangannya tuh ketika dia di dalam tuh. Betul. Itulah yang kemudian yang juga saya rasakan. Mungkin yang pertama, ini adalah kita menghadapi orang-orang yang luar biasa itu menurut saya. Saya tipikal orangnya tidak pernah meremehkan orang lain seperti itu. Dengan siapapun kita berhadapan, dia lebih muda daripada kita, ya kita harus hargai. Kemudian dia lebih tua, kita hormati seperti itu. Dan ini yang kemudian saya terapkan. Artinya dalam hal komunikasi, ya kita maksimalkan seperti dalam komunikasi politik kita. Di dalam, dan kami di antara yang hari ini kemudian sudah kami sampaikan kan, misalnya di antaranya pandangan akhir tentang penetapan APBD perubahan seperti itu. Dan itu misalnya kami di PKS dari 7 fraksi, 6 fraksi misalnya nih Om, kita membahas masalah pembangunan hari ini yang berjalan di tengah masyarakat kita, multi years. Proyek pembangunan tahun jamak, yang itu bukan kami yang memulai seperti itu, maksudnya yang mendatangani kesepakatan awal, tapi hari ini kami yang membahas seperti itu. Kemudian yang harus mengklirkan ini sampai di ujung. Nah ini alhamdulillah PKS fraksi Keadilan Sejahtera menyampaikan di pandangan akhir, karena memang ada dinamikanya Om. Jadi dari 7 fraksi yang ada di dalam, 6 itu menyatakan kemudian kita minta dianggarkan kembali ini. Tapi memang nyatanya ada satu fraksi yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan, yaitu dia menolak seperti itu, tidak setuju lah bahasanya seperti itu. Nah ini kan hal yang kemudian menjadi dinamika kita berpolitik, dan ini kita yaitu hak kawan-kawan lah kemudian yang mengingatkan tidak setuju. Tapi bagi kami PKS ini harga mati seperti itu. Kita mengawal pembangunan, ya bagaimana? Ya anggarannya harus ada seperti itu. Nah inilah yang kode kamu. Artinya sensasinya menurut saya, kalau ya kita harus, ya mungkin saya katakan punya nyali lah seperti itu. Jadi untuk menyatakan pendapat kita, dan bisa dikatakan ini Bang Pandi ya, kita yang muda, ya mungkin diantaranya ya yang sering interupsi kita ini. Kenapa? Ya mungkin sampai salah Bang Pandi ya. Jadi orang belum interupsi, kita juga interupsi sudah. Jadi ya itu maksudnya. Ya mungkin itu. Luar biasa ya perjuangan anak-anak muda ini yang baru menduduki jabatan sebagai anggota DPRD. Ya begitulah, idealisme anak-anak muda itu memang luar biasa, semangatnya juga berapi-api. Biar salah, ya kan menurut orang kan yang penting pikiran perasaannya ini, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya benar. Tinggal bagaimana persepsi orang. Kan banyak juga itu,
jangan sembarang ngomong, nanti salah ngomongnya. Bukan salah ngomongnya yang dilihat orang, akan tetapi niat baiknya daripada gagasan itu yang kita sampaikan sesungguhnya. Tadi menarik tuh. Terkait dengan dinamika yang terjadi di dalam salah satu contoh konkret persoalan proyek multi-years itu. Karena ini yang lagi hangat-hangatnya, jadi harus kami sampaikan di sini. Karena ini kan pemirsa Kutai Timur bisa melihat. Jadi kami ya artinya jelas seperti itu sikapnya. Ini teman saya juga teman di Demokrat, teman-teman di Demokrat. Alhamdulillah luar biasa, kita saling support lah seperti itu. Bagaimana kita niat kita bersama ini ingin membangun Kutai Timur lah. Jadi itu harga mati untuk kita seperti itu. Gitu. Membangun Kutai Timur merupakan harga mati luar biasa memang. Nah, Pandi, kan begini Pandi. Biasanya kan saya dari luar tuh melihat tuh. Biasanya kalau ada rapat-rapat itu yang seharusnya diikuti SKPD, iya kan? Iya. Nah, itu kan menjadi kritikan saya dari dulu tuh. Ngapain sih ada paripurna? Mana SKPD-nya mana nih? Iya kan? Misalnya hanya bupati yang hadir, yang lainnya kok nggak hadir tuh. Padahal bagaimanapun juga ini SKPD ini kan apa ya? Aturannya kan memang antara SKPD dengan anggota DPRD itu harusnya sinergi. Karena program-program yang dikerjakan SKPD itu kan ya yang menentukan juga anggota DPRD. Saya selalu bilang sama teman-teman itu, kita kan tidak mau misalnya anggota DPRD yang terpilih itu kemudian ada rapat-rapat yang sebenarnya tidak bisa dilakukan di luar rapat paripurna itu. Misalnya berbicara di tempat yang sunyi, ngapain? Tempatnya di paripurna. Nah, dinamika yang Ananda Pandi hadapi itu ketika menghadapi, loh kok SKPD-nya gak hadir nih? Apa yang diteriakan itu dari fraksi Partai Demokrat? Ya baik Om, langsung substansi. Substansi gitu. Baik, terima kasih sebelumnya Om. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa podcast Om WP. Terima kasih sudah diundang Om. Saya tadi melanjutkan terkait yang Om tanyakan tuh, melanjutkan sebenarnya yang disampaikan Mas Akbar juga tadi. Jadi kami saking masih muda nih ya, maksudnya mungkin ada lah maksudnya idealisme kami yang kami sudah ikutin beberapa paripurna itu ada kegelisahan gitu kan Om. Akhirnya kami bertanya lah, tapi pada saat itu saking kami maksudnya ya seperti yang bilang punya pandangan, tapi kami belum paham juga aturan keseluruhan gitu kan. Karena pada saat itu belum pengesahan tatip. Ternyata interupsi di paripurna itu hanya boleh setelah pembacaan semua runtutan pandangan fraksi baru boleh interupsi. Sedangkan pada saat itu kami belum pandangan fraksi, kami sudah interupsi. Ketua sempat merengut juga itu ketua pimpinan rapat. Oh, ternyata di akhir baru kami disampaikan. Oh ya, kami minta maaf. Tapi pada prinsipnya yang kami mau sampaikan itu ada kegelisahan gitu loh. Jadi kami melihat bahwa di setiap rapat paripurna, walaupun rapat paripurna ini kan ada yang terkait pandangan fraksi, ada yang hanya internal DPR gitu kan. Pandangan fraksi yang ibaratnya rapat-rapat paripurna yang penting menurut kami Om, yang bicaranya berkaitan tentang pandangan fraksi, berkaitan tentang RPJPD misalnya kemarin yang kami bahas, rencana jangka panjang Kutai Timur 2024-2045. Pada saat menyampaikan pandangan itu kan kami di internal itu melakukan rapat, mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat di dapil kami masing-masing. Artinya kami serius ini memikirkan. Tetapi begitu hari H pandangan fraksi, kami melihat loh kok ini dari teman-teman SKPD tidak ada yang hadir nih. Terus ini kami menyampaikan pandangan, siapa yang dengarkan ini? Oh, berarti ibaratnya sama dengan teriakan Om. Setiap ada pandangan fraksi itu SKPD-nya kadang tidak hadir tuh. Iya, karena kami kan merasa bukan ini sih menurut kami tidak juga kami menyalahkan, kan mungkin ada kesibukan yang lain, tapi kami merasa bahwa rapat paripurna ini kan sidang terhormat. Artinya kami tidak sedang mewakili pribadi. Mewakili ada rakyat. Suara rakyat yang kami wakili. Ada yang suara rakyat yang harus kami hormati gitu kan. Artinya mereka sebagai kepanjangan pemerintah harus mendengarkan dong. Jangan, maksudnya bukan dengarkan kami, tapi dengarkan apa yang rakyat mau gitu kan. Supaya ketika mereka menyusun program-program dinas itu benar-benar tahu apa yang masyarakat mau gitu kan. Kadang supaya kami sih merasa bahwa apa yang Pak Bupati wacanakan pemerintah itu udah sesuai on the track. Hanya kadang kan di pelaksanaan teknisnya ini di SKPD ini kan kadang ada yang
langsung target gitu kan, ada yang dia step by step. Nah, itu yang artinya kalau dalam penyampaian pandangan fraksi itu bisa didengarkan, itu juga mungkin jadi kolaborasi atau masukan yang substantif juga buat teman-teman di SKPD. Mungkin begitu sih kalau pandangan kami dari fraksi Demokrat. Jadi menarik ini pengalaman pertama menjadi anggota DPR, belum saatnya instruksi, pokoknya instruksi, ya kan? Dan itu kami berdua, Om. Iya. Bersama berdua, ya. Dan alhamdulillah syukurnya bahwa ketua fraksi PKS dan ketua fraksi Demokrat, maksud saya fraksi dari PKS dan fraksi partai PKS dan partai Demokrat itu sama-sama mendukung ARMY. Sehingga ya kita harapkan atau masyarakat mengharapkan sesungguhnya kedua fraksi ini betul-betul ke depan itu mengawal. Ada kan 50 program unggulan ARMY itu. Nah, ini betul-betul harus dikawal nih. Nah, kalau tidak dikawal dengan baik, ya kan, misalnya ada yang ingin mempolitisir lagi ini bisa-bisa terganjal nih program ini. Yang akhirnya dituntut oleh rakyat itu bukan hanya bupatinya. Betul. Ya kan, akan tetapi yang dituntut masyarakat itu adalah partai-partai politik pengusung. Termasuk ya kita ini relawan-relawan kan. Betul. Nah itu, jadi memang ada kolaborasi. Teman-teman di DPR itu ada 7 fraksi ya. 7. Nah kalau bisa 7 fraksi ini betul-betul dulu bareng berpikir bagaimana membangun Kutai Timur itu. Kata Akbar Tanjung tadi, harga mati membangun Kutai Timur. Ini luar biasa banget. Nah, Bar, kan tadi itu sudah ada disinggung tuh. Ini juga ada keluhan Om nih. Kebetulan Ananda berdua kan baru di DPR. Dan selama saya podcast jarang tuh anggota DPR juga yang ke sini. Kecuali yang sudah mereka tidak terpilih biasanya datang sini mencak-mencak tuh. Nah, ini mumpung nih ada di sini nih. Keluhan Om itu begini, Bar. Seharusnya kan misalnya anggota DPR itu melihat bahwa anggaran kita kan besar. Muatan pekerjaannya juga besar. Di dinas-dinas tertentu, katakanlah dinas pekerjaan umum atau PPR dan dinas Perkim dan dinas pendidikan itu kan, kadang konsultannya kurang nih, Bar. Apa gagasan dari dua fraksi ini, dua anak muda ini, pimpinan fraksi ini untuk agar supaya bagaimana percepatan pembangunan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dalam 1 tahun itu, sehingga tidak ada lagi misalnya seharusnya sudah selesai ini pekerjaan masih terlambat, alasan kontraktor, Om kita belum kerja, konsultannya belum turun nih. Apa gagasan Ananda berdua sebagai ketua fraksi untuk menyoroti persoalan seperti ini? Jadi mungkin sebelum ke situ Om, jadi itu yang kemarin kan saya di Banggar juga. Oh, di Banggar juga. Badan Anggaran. Jadi salah satu fungsi dari Banggar itu kan kemudian menyusun bersama tim dari tim Banggar yang ada di DPRD, kemudian menyusun bersama dengan TAPD. Nah, tim anggaran pemerintah daerah. Jadi di rapat kita kemarin, rapat Banggar itu saya interupsi Om. Jadi menanyakan seperti itu. Jadi saya menanyakan idealnya harusnya seperti ini maksud saya. Yang saya maksud itu saya ingin tahu di Muara Ancalong, di wilayah saya Muara Bengkal, Loma Sangat, Batu Ampar dan Busang itu apa sih yang dibangun? Saya bertanya di ruang mana lagi, kemudian saya harus bertanya kalau kemudian di sini saya tidak mendapatkan ruang. Nah ternyata memang kemarin, nah inilah tahu tadi anak muda Om, jadi perlu belajar lagi kan. Nah, karena kemarin memang sudah lewat dari pembahasan KUA PPAS ya. Jadi mungkin nanti mungkin di anggaran murni 2025 kami mulai masuk pada pembahasan itu, insya Allah ya kami ingin tahu apa sih yang kemudian program-program yang disusun. Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan yang Om tanyakan seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa memulai melihat apa kemudian program yang disusun atau kemudian kita ingin bahasa mengeluarkan pokok pikiran kita seperti itu, pikiran kita ini seperti itu. Apa kemudian yang akan kita usulkan misalnya di wilayah saya, misalnya saya bicaranya saya ini misalnya saya mengambil langkah prioritas dalam usulan program.
Ya, ini tadi saya bicara misalnya ada 50 program ARMI itu sudah ada tertuang di dalamnya. Iya, iya, Misalnya salah satu programnya pembangunan untuk jalan poros desa. Iya. Jadi saya mengambil langkah upaya-upaya kita mengambil pembangunan yang prioritas dulu. Betul, Nah, jadi misalnya kalau kita bicara jalan, pasti banyak nih jalan. Betul. Bahasanya jalan antar kecamatan, kemudian jalan antar desa, jalan poros di dalam desa. Iya, iya, Nah, iya, sekarang saya menekankan itu pada jalan poros di dalam desa. Iya, iya. Coba kita inventarisir seperti itu. Ada 141 desa Iya. di Kutai Timur. Nah, kemudian kita harusnya buka seperti itu. Kita lihat, oh mana kemudian jalan poros desa yang sudah dicor. Nah, yang belum kita prioritaskan ke sana. Jangan membangun dulu di luar daripada misalnya jalan antar desa atau jalan antar kecamatan, karena fakta itu masih saya temukan di lapangan Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, inilah maksud saya kita harus pertajam misalnya terhadap juga air bersih. Iya. Nah, ini kan yang berkaitan dengan kebijakan daerah Iya. bisa mengintervensi secara langsung seperti itu. Betul. Nah, ini kemudian kaitannya tadi Om tanyakan, kalau kemudian kita ini sudah bisa mempertajam, kemudian apa program yang harus kita susun, mengambil yang prioritas, saya pikir itu tidak ada masalah Om dengan bahasa konsultan. Iya. Kan sudah jelas Om. Kalau yang saya pahami gitu ya, artinya kan kita sudah bahasanya berani menganggarkan, kan sudah jelas itu poin to poinnya, kemudian haknya itu kan jatuh kepada siapa. Iya, iya, iya. Konsultan itu kan bukan pegawai dinas. Betul. Dia itu kan konsultan itu kan kemudian dia yang juga profesional di Betul. situ. Iya. Kemudian dia yang kemudian harus menyusun. Kan tidak ada masalah bagi saya. Iya, iya. Menurut saya seperti itu. Iya, iya. Jadi dan konsultan itu ada nggak pembatasan kemudian konsultan itu harus dari Kutai Timur? Tidak Iya. ada. Sepaham saya Betul, seperti itu. betul, betul. Jadi saya juga harus banyak belajar juga. Iya, iya. Tapi ini sepaham saya seperti itu. iya. Kemudian mendengar dari diskusi dengan kawan-kawan seperti itu. Nah ini ya yang menurut saya solusinya tadi yang pertama saya ingin kita harus benar mempertajam apa kemudian langkah-langkah program prioritas yang kemudian harus disusun tadi, misalnya Bang Pandi sampaikan ya, kami interupsi itu kami minta ada SKPD. Kami sangat yakin dengan Bupati hari ini kebijakannya dia sudah tuangkan, kebijakan umumnya lah seperti itu. Iya, iya. Dia sudah sampaikan nih program 50 juta per RT dianggarkan. Iya. Ini ADD kita dinaikkan dan lain-lain seperti itu. Artinya ini kan tinggal kita yang kemudian di DPRD dan kemudian bersama TAPD harus menyusun Iya. secara detail. Kita sama-sama pelototin ini supaya tidak ada kemudian program-program itu yang mubazir seperti itu. Kalau kemudian kita ambil aja nih bahasanya langkah-langkah prioritas kemudian apa yang kemudian saat ini harus kita selesaikan. Jadi menurut saya Om, jadi kita pertajam di poin-poin programnya apa prioritas yang harus dilaksanakan. Misalnya kita buka data misalnya air bersih. Iya. Tadi ternyata masih ada Om yang belum. Tapi memang desa-desa itu Iya, iya. yang apa yang masih agak jauh jangkauannya, Iya. seperti misalnya kami di Morancalong, Desa Lompok. Itu kami di Morancalong ada 9 desa. Itu salah satu desa. Lompok itu bisa dikatakan daerah trans juga seperti itu. Jadi cukup jauh seperti itu jaraknya antar desa seperti itu. Nah, ini yang menurut saya coba kita pikirkanlah seperti apa. Nah, inilah yang saya maksud, harus ada prioritas-prioritas pada program. Ketika kita sudah melakukan penajaman prioritas pada program, insya Allah tadi berkaitan dengan konsultan, saya pikir ada solusinya. Iya, iya, iya. Karena kita sudah akan meng-hire profesional seperti itu. Nah, jadi saya pikir itu solusi. Kenapa Om bertanya begitu? Sebab kan pengalaman begini, apalagi kalau di anggaran perubahan itu, Ya. karena terlalu banyaknya item pekerjaan ya. Ada konsultan begini, kerjain aja dulu. Gampang nanti di belakang itu. Nah, ini kan hubungannya dengan kualitas. Ya, Hubungannya dengan spek. ya, kesesuaiannya. Kesesuaian. Nah, kalau misalnya konsultannya mengatakan kerja aja dulu, nanti di belakang baru kita buatkan anunya, ini berbahaya. Betul. Ini berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan itu sendiri. Betul. Iya kan? Nah, kalau Pandi memandang kritikan Om ini, ya kan? Mudah-mudahan kritikan Om ini bisa dibawa lah di DPR Iya. itu, agar supaya lebih dipertajam, kata Akbar Tanjung tadi terkait itu. Ini baru satu bagian loh Iya. yang menjadi kritikan Om. Sebenarnya kritikan ini kan juga dari netizen Iya, tuh, betul. yang saya ramu akhirnya menjadi satu pertanyaan buat Ananda Pandi dan Ananda Akbar Tanjung. Gimana tuh Pandi? Iya, sama sih sebenarnya Om. Artinya kami juga di teman-teman di masyarakat Kutai Timur juga isu-isu itu jadi isu tahunan gitu yang selalu problem itu yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kami juga sering diskusi sama Mas Akbar di internal
DPR gimana sih mengurai ini, karena seperti yang dilaporkan juga kemarin kan memang pada saat sekarang ini realisasi target pembangunan juga on the track, tapi butuh semangat percepatan. Butuh semangat percepatan. Nah, kalau saya sih berpandangannya begini Om, ke depan itu memang di samping kualitas SDM juga yang kita harus perbaikin ya. Artinya bukan kurang, artinya tetap harus karena zaman terus berkembang. Dan anggaran kita terus bertambah. Artinya kalau di internal SKPD misalnya yang tahun kemarin misalnya dia dikasih anggaran 1 miliar ibaratnya untuk 100 pekerjaan. Kemudian anggaran bertambah dari pusat, kemajuan beban kerja juga bertambah. Tahun berikutnya mendapat 2 miliar. Otomatis kan kalau pekerjaannya tidak ditambah, beban pekerjaan teman-teman di SKPD itu kan berat. Itulah kalau saya sih melihat sisinya, salah satu sisinya yang akhirnya menghambat pembangunan saat ini. Jadinya kalau saya sih melihat harusnya nanti kami juga bersama DPR, bersama pemerintah juga mau mendiskusikan itu bagaimana terutama di SKPD teknis ya. Kalau misalnya seperti Perkim PU itu sumber daya manusianya harus ditambah supaya beban kerja SKPD itu sesuai dengan kemampuan dia gitu. Karena saya diskusi dengan teman-teman kontraktor tuh ada satu misalnya PPK yang bisa pegang sampai 1000 paket. Kalau secara misalnya Om ya, dalam tanda kutip, secara kemampuan itu kan sangat tidak logis, tidak mungkin gitu kan. Artinya yaitu selalu klimaksnya pekerjaan silakan dijalankan dulu, nanti kemudian konsultannya menyusul. Kalau saya sih nanti mau memberikan mungkin juga saran atau masukan kepada pemerintah di SKPD teknis untuk menambah porsi-porsi itu. Artinya tenaga di ruang-ruang SKPD teknis itu harus kita tambah personilnya, SDM-nya supaya beban kerjanya proporsional. Akhirnya kalau beban kerja proporsional, orang yang bekerja di tempat itu juga maksimal gitu. Kan kita juga mengedepankan output juga gitu kan, hasil dari kinerja. Jadi tidak hanya menumpuk anggaran besar tapi outputnya juga salah-salahan. Nah, kami juga di DPR akan terutama mungkin kami yang artinya kami harus berpikir, karena kami mewakili anak muda harus berpikir 10-20 tahun ke depan. Karena kalau bukan kami yang mikirkan, kalau kayak mohon maaf ya, maksudnya kalau kayak teman-teman dinas kan ada masa pensiun dia. Kepala dinas itu punya masa pensiun. Mungkin setelah dia pensiun dia kembali ke Samarinda, kembali ke Surabaya, ke Jakarta gitu kan. Tapi kalau kayak kita yang artinya punya masa depan di sini kan harus berpikir itu. Bagaimana 20 tahun ke depan ini Kutai Timur harus maju. Artinya anak-anak kami juga itu harus jangan sampai situasinya sama seperti hari ini. Artinya tidak ada ini, dan itu kita mulai dari sekarang. Dan program yang Pak Bupati masukan itu maksudnya udah dari diskusi untuk bicara keberlanjutan ya, Mas Akbar ya. Artinya tinggal bagaimana apa yang Pak Bupati Army pikirkan ke depan ini, insya Allah kalau dipercaya masyarakat, kita tinggal menguatkan pada SKPD pelaksana teknisnya agar goals-nya itu betul-betul bisa anak muda rasakan nanti di 5-10 tahun ke depan. Gitu. Tertarik deh. Ya kalau mereka kan 20 tahun ke depan, paling mereka umur katakanlah kepala SKPD yang sekarang ini, paling 10 tahun itu udah pensiun. Padahal anak-anak muda ini, Akbar Tanjung, Pandi, yang mewakili kaum muda yang ada di DPRD ini kan, ingin juga tuh berkiprah sampai 20 tahun. Iya kan? Bukan saja misalnya berkiprah di Kabupaten Kutai Timur, anggota DPRD, siapa tahu nanti namanya rezeki bisa ke provinsi, bisa ke pusat. Kan berjenjang, iya kan? Sehingga pengalaman-pengalaman yang ada di daerah ini bisa menjadi sebuah ilmu yang nanti disampaikan ke jenjang selanjutnya. Nah, kita masuk ke persoalan ini kan belum Om tanyakan tadi nih. Saya langsung tancap gas tuh tadi, ya kan? Om juga bersemangat melihat anak muda ini, langsung tancap gas terkait dengan apa yang ada di dalam. Kemudian ketika dia di luar, apa yang dipotong di luar, dan apa perbedaannya kita di dalam. Sebelum kita masuk ke ARMY, karena bagaimanapun juga di akhir podcast ini kita harus ngomong ARMY. Saya tidak malu-malu ngomong ARMY malam ini, karena kedua partai ini kan pengusung ARMY. Apa sih sebenarnya fungsi daripada praksi itu di DPR? Kan
kalau Om mungkin agak paham sedikit. Ya. Nah, masyarakat kita yang di pedalaman yang katakanlah yang menonton podcast ini kan nggak ada paham. Mereka hanya paham itu, oh di sana anggota DPR. Tetapi di dalam itu kan ada banggar, ada Betul. macam-macam lah, Betul. ya kan? Nah kebetulan Ananda berdua ini kan ketua praksi. Apa sih sebenarnya fungsi praksi ini di DPRD itu? Mungkin Ananda Akbar bisa sampaikan. Siap. Jadi kalau praksi nih nanti bagi-bagi aja dengan Bang Pandi nih. Iya, Karena iya. sama-sama baru nih Om. Iya. Jadi saling mengisi aja gitu. Iya, nggak apa. Jadi yang saya pahami kita praksi itu kan gabungan Om. Gabungan dari beberapa anggota dewan Iya. yang di dalamnya itu dan gabungan dari beberapa partai juga seperti itu. Karena praksi itu ada yang praksi penuh ya. Betul. Iya. Ada praksi gabungan. Kalau di DPRD kita berapa praksi penuh? 7. Oh 7 Nah, ya? kalau yang penuhnya 5. kan kita praksi PKS. gabungan PKS. Kita penuh. Iya. Demokrat penuh, Golkar penuh, Nasdem penuh, sama P3 penuh. Oh. Nah, jadi sisa 2 itu GAP, Gelora Amanat Perjuangan sama PIR, Oh. Persatuan Indonesia Raya. Iya. Jadi ada 7 Om. Ada Jadi 7 ya? ada 5 penuh, 2 gabungan Iya. gitu. Karena dia syarat minimal tuh 4 Bang ya. Iya. Nah, jadi ada 4 minimal 4 anggota dewan seperti itu. Iya. Bisa 4 disebut anggota dewan 1 praksi. satu praksi seperti itu. Nah kemudian kalau berbicara fungsinya ini kan tugasnya kita, tugas dan fungsi kita itu misalnya yang saya rasakan seperti itu masalah Yeah. ini berjalan, ya kemudian saya harus mengharmonisasi internal kita seperti itu. Artinya mengharmonisasi ini menyamakan langkah gerak kita. Apa sih tujuannya? Di kita? praksi ini. Di praksi ini seperti itu. Kenapa saya diberikan amanat oleh partai saya, kamu ditugaskan bahasanya di DPRD, laksanakan sebaik-baiknya tugasmu, perjuangkan apa yang kemudian sudah rakyat amanatkan seperti itu. Nah inilah kemudian yang kemudian saya bawa di DPR, dan saya ini kan nggak sendiri. Iya. Nah ini harus bersama. Bahasanya mengkoordinir juga nih Om. Iya. Kawan-kawan yang ada di dalamnya seperti itu supaya sama nih. Sama visinya. Sama visinya. Kemudian misinya juga sama seperti itu. Karena langkah-langkahnya ini harus sama juga. Iya. Nah, kemudian nanti seperti biasa kami ada melakukan pandangan akhir misalnya atau pandangan umum. Artinya terhadap ini kan kebijakan politik. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan, saya pikir di mana kemudian ruang kami yang kemudian paling tepat untuk menyampaikan suara masyarakat ini ya di sini seperti itu. Makanya kami tegas seperti itu. Artinya ini misalnya pembangunan harus dilanjutkan. Misalnya penekanannya pada beberapa poin untuk percepatan pada pembangunan kita ini seperti itu. Misalnya tadi yang Om bahas, misalnya saya ini termasuk yang interupsi kami berdua tadi, kembali ke sana ceritanya tadi. Ya kita ingin ketika SKPD itu ada, kami mohon kerjasamanya seperti itu. Kita ini kan mitra. Betul. Kan bahasanya seperti itu Om. Iya. Kami ini kan misalnya kami yang di komisi, saya komisi B, mitra saya kan pada SKPD terkait yang sudah kita susun berdasarkan tatib kita seperti di perda kita. Nah kemudian ya kita berharap ini teman-teman SKPD, ayolah kita bersama-sama, kemudian Bapak punya tanggung jawab, kami juga punya tanggung jawab, ayo kita maksimalkan pada fungsi kita masing-masing seperti itu untuk menggugurkan kewajiban kita ini. Nah, karena kita sudah diberikan hak kita. Nah ini kan artinya kalau bicara kewajiban harus ada yang mengikut haknya. Itu harus disadari seperti itu. Karena kalau kemudian tidak sadar, ya kemudian kita akan mengabaikan kewajiban-kewajiban kita. Mungkin itu ya. Mungkin juga setelah mereka tidak sadar itu mungkin ada juga rekomendasi dari DPR disampaikan kepada bupati. Wah ini kepala SKPD-nya ini tidak taat asas ini. Nah, kan kita ya mohon maaf. Iya. Ya kita harus bicara. Ini kita bicara ruang untuk pembangunan Kutai Timur. Saya ya mungkin bisa saya katakan tegas di ruang manapun saya menyampaikan. Ya mungkin ini kalau Pak Bupati juga menonton, mohon maaf Pak Bupati. Ya kita teman bahasanya, tapi kita profesional. Kenapa? Karena kita ingin berbicara untuk pembangunan Kutai Timur, dan kemudian alhamdulillah hari ini itu orang yang di belakang saya ini banyak seperti itu. Apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat terhadap Bupati? Ya kita ingin berbicara pembangunan, dan alhamdulillah masyarakat memahami. Kan ini kan tidak hanya kemudian semua tanggung jawab itu harus bupati, kan betul. Itulah fungsinya SKPD. Ada 36 SKPD Bang ya, yang kemudian di Kutai Timur tidak mungkin itu Pak Bupati kemudian
harus detail seperti itu. Kemudian mengarahkan apa, kemudian harus kemudian juga turun ke lapangan, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, ini beliau juga banyaklah tanggung jawabnya. Inilah fungsinya kami seperti itu. Saya diantaranya sebagai ketua praksi PKS, anggota Dewan Kutai Timur, harus menyampaikan apa kemudian langkah-langkah perbaikan yang kemudian harus kita lakukan seperti itu. Nah, itu tadi langkah konkretnya Om, saya pikir. Luar biasa ya. Memang ruang-ruang publik ini harus disampaikan juga nih ke biar teman-teman atau masyarakat kita tahu tuh. Jangan lagi kita berpikir itu kan mereka menjadi anggota DPR, nanti yang mereka pikirkan itu adalah pokir-pokir. Ternyata bukan itu saja tuh. Pokir itu hanya bagian sekian ribuan itu. Karena mereka sudah fokus bagaimana ke depan. Fokus mereka adalah membangun Kutai Timur ini. Nah, tadi yang menarik tuh. Kan sudah disampaikan bahwa misalnya kalau ada rapat-rapat yang ada hubungannya dengan SKPD, kemudian SKPD-nya tidak pernah hadir, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 hadir, ini bisa juga dilaporkan kepada Pak Berjakat. Betul. Bahwa yang ngapain mengangkat kepala dinas itu tidak pernah hadir kepada kita. Misalnya ada poin penting yang harus tidak diwakili, kalau diwakili kan artinya tidak ada penghargaan kepada anggota DPRD. Tidak ada penghargaan kepada rakyat. Makanya diberi sanksi itu. Pak Bupati juga benar-benar mendengar ini. Kalau ada kepala-kepala dinas yang seperti itu, ya diselesaikan aja. Betul. Iya kan? Dan saya pastikan, insya Allah saya sangat yakin Pak Bupati, ya kita sering diskusi karena kita sama-sama internal, beliau sudah sampaikan komitmennya benar-benar akan memperbaiki. Kemudian orang-orang yang kemudian tidak maksimal bekerja seperti itu. Iya. Karena kita menginginkan orang-orang yang maksimal bekerja untuk Kutai Timur gitu. Tapi memang kita ini kan berbicarakan ada aturannya, ada prosesnya, evaluasinya kapan. Kan tidak serta merta suka tidak suka. Lagi bahasanya kan kita tidak bisa seperti itu. Tapi berdasarkan catatan-catatan, ya termasuk kami yang juga di DPR, ya harus menyampaikan. Ya kami berharap ya kalau kemudian Bapak memang layak untuk PBB, ya silakan, kemudian kan harapannya seperti itu. Oke, baik. Fraksi PKS, kemudian fraksi Demokrat. Ada berapa fraksi sih yang di ARMI ini? 3 ya. 3 ya? Fraksi. Ada 3 fraksi ya? Iya. Berarti di tempat lain ada banyak nggak? Ada 4. Oh, 3 lawan 4. Iya. Iya kan? Tidak masalah 3 lawan 4. Biasanya walaupun mereka 4, biasanya kalau yang berkuasa itu yang 3 kalah yang 4 itu. Dan teman-teman biasanya yang ini pengalaman pilkada ya. Biasanya kemarin berlawanan dengan salah satu calon, kemudian calon yang tidak diusung, akhirnya bisa menyatu. Itulah tugas sebenarnya partai-partai mengusung. Seperti yang dikatakan Akbar Tanjung tadi bahwa kita bagaimana agar supaya ayolah duduk bersama untuk memikirkan Kutai Timur. Nah, Pandi, ARMI. Iya. Sebenarnya saya mau ngomong begini, kemarin kan Om itu mengharapkan ada satu calon, ya kan, yang diusung oleh Partai Demokrat. Akan tetapi saya membacanya begini, kenapa calon yang diusung oleh Partai Demokrat itu karena melalui pemikiran yang realistis juga. Lalu kemudian Partai Demokrat membersamai PKS. Ini sebuah berkah juga nih bagi pasangan ARMI dengan bergabungnya PKS. Sebab di situ ada ikon anak muda juga di Kalimantan Timur, Haji Irwan. Nah, kemarin kita sudah lihat turun tuh ke Bengawan kampanye. Apa yang dilakukan fraksi Demokrat ini terkait dengan anggota fraksinya? Kan itu ada 7 orang tuh. 6 lah ya. Pandi sebagai kaptennya di situ tuh. Kenapa saya ngomong kapten kan? Pandi kan suka main bola. Pandi suka main bola, hobi kan. Nah, kapten ini kan biasa menyuruh tuh. Kalian anggota DPRD dari Partai Demokrat itu harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan. Apakah ada instruksi begitu juga yang disampaikan Ananda sebagai ketua fraksi kepada teman-teman anggota DPR dari Partai Demokrat? Iya, baik. Saya tertarik dengan kata-kata Om soal kapten tadi. Gini, jadi saya maksudnya beranggapan bersyukur dulu. Saya maksudnya
punya latar belakang pemain sepak bola. Iya. Kalau saya dulu jadi kapten Persikutim itu 11 orang yang saya pegang, Om. Kalau sekarang kan 7, artinya lebih mudah lah. Iya. Jadi ada orang yang bisa diatur ya. Iya, tapi pada faktanya ternyata enggak juga. Iya. Enggak juga mudah karena yang saya harus komunikasikan ini artinya orang-orang tua, senior. Apalagi kalau kami di Fraksi Demokrat tuh punya senior politik kayak Ayahanda Haji Mas Darkida. Itu beliau yang paling senior kayaknya di sekarang ini. Iya. Di teman-teman 40 anggota dewan. Dan juga ada teman-teman, dan sebenarnya agak lebih menantang ini karena di Fraksi Demokrat ini baru semua, Om. Jadi 6 yang terpilih ini baru, walaupun Pak Mas Darkida di partai lain. Iya, dulu di partai lain. Jadi agak sedikit sama-sama belajar sih pada prinsipnya. Tapi yang lebih saya merasa menikmati sekarang tuh di ketua fraksi itu lebih membalanskan antara kepentingan partai dengan kepentingan di DPR. Nah, jadi Bang Irwan selalu, terutama Bang Irwan, Pak Ordi, ketua DPD, ketua DPC, itu pesannya selalu itu. Jadi bagaimana mengkolaborasikan antara kepentingan partai dengan teman-teman di DPR. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang teman-teman DPR ambil tuh tidak sesuai arahan partai. Karena partai ini juga adalah ujung tombak suara rakyat juga. Artinya kita duduk ini karena ada partai politik, dan orang memilih kami juga bukan hanya faktor secara pribadi kami, mungkin ada faktor Pak SBY, mungkin ada faktor Bang Irwan, ada faktor Pak Ordi, ada faktor Mas AHY di situ. Jadi di Demokrat sekarang yang saya peran di fraksi lebih itu menyimbangkan antara komunikasi antara partai dengan teman-teman di DPR. Dan kami selalu berpegangan bahwa di Demokrat itu tidak ada yang superhero gitu. Artinya kita bicaranya super team. Artinya kepentingan partai harus jadi prioritas apapun itu, dan partai juga artinya terbuka ya dengan isu-isu politik lokal, politik nasional. Artinya itu yang kita mainkan, Om. Dan kami juga seperti yang Om bilang tadi, kalau berkaitan dengan ARMI, sesuai arahan yang sudah diberikan DPP Partai Demokrat untuk mendukung ARMI, kami juga 100%, artinya udah 1000%. Kemarin Bang Irwan datang, itu udah langsung menginstruksikan semua anggota DPRD Fraksi Demokrat untuk turun mendampingi semua calon kita, baik Pak Ardiansa maupun Pak Mahyunadi. Pada saat kampanye kita harus hadir. Nah, jadi itu salah satu bukti, maksudnya langkah konkret kami bahwa di Partai Demokrat itu selalu ikutin arahan partai. Artinya apa yang partai bilang A, ya itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi tidak ada lagi ego secara pribadi, mentang-mentang ada yang merasa dewan nanti partai suruh, nggak bisa sekarang, Om. Jadi sekarang partai juga lebih menaruh posisinya seimbang dengan DPR, walaupun tetap selalu kami buka ruang-ruang diskusi. Maunya teman-teman DPR bagaimana, maunya partai gimana. Jadi selalu mengharmonisasi kepentingan. Walaupun di dalam kepentingan itu juga kadang ya ada yang maksudnya ada yang kurang pas, kayak misalnya pembagian tugas, ada yang merasa mau di sini, tapi karena kami dudukkan bahwa kepentingan partai yang utama, mereka harus siap ditugaskan di mana aja. Yang paling penting kita berbicara di DPR bukan bicara pribadi. Artinya misalnya ketika saya di Banggar, saya harus bicara Kabupaten Kutai Timur keseluruhan. Jadi mewakili aspirasi teman-teman yang di Dapil 1, 2, 3. Walaupun secara konstituen saya hanya di Dapil 1, tapi saya harus memperjuangkan teman-teman yang lain untuk masuk pada target-target pembangunan apa yang mau kita capai bersama pemerintah. Gitu. Jadi semakin pahamlah kita apa tugas fraksi, kemudian apa tugas fraksi hubungannya dengan pemerintahan, apa tugas fraksi ini hubungannya dengan partai asal mereka. Ini kita sudah memahami. Mudah-mudahan tidak lagi teriakan-teriakan besok terkait dengan anggota DPRD kita. Ada orang bilang menjadi anggota DPRD itu gampang, padahal sesungguhnya menjadi anggota DPRD itu pekerjaan yang paling sulit. Kita berbuat baik saja dicaci maki oleh rakyat, apalagi kalau tidak berbuat baik. Nah, Bar, kalau PKS sih sebenarnya saya tidak ragu. Saya tidak perlu lagi bertanya atau apa yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai kader partai PKS. Karena yang diusung adalah salah satu tokoh kader terbaik dari PKS, Bapak
Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman. Beliau juga kebetulan menjadi bagian daripada teman saya, sahabat. Walaupun memang dalam 5 tahun, dalam 4 tahun kepemimpinan beliau itu saya hitung baru 5 kali ketemu. Tapi yang namanya kawan itu hubungan batin selalu dekat. Sama dengan Pandi. Ya kan, mulai dari awal kita misalnya, orang bilang tidak pernah ketemu Om. Batin saya yang bertemu. Karena saya yakin orang-orang yang baik itu akan membawa daerah yang lebih baik lagi. Orang-orang hebat itu, anak-anak muda hebat ini akan membawa kita Timur ini semakin hebat. Ada kan program Kutim Hebat, ya kan? Kutai Timur hebat, kemudian desa hebat, kecamatan hebat. Saya baca program itu, ini program yang luar biasa. Dan itu mudah-mudahan nanti tanggal 11 nih, Pak. Saya akan kupas secara tuntas tuh. Tentu ya mohon maaf nanti kalau saya bertanya kritis kan. Bukan lagi saya sebagai bagian daripada ARMY, akan tetapi saya adalah masyarakat Kutai Timur. Pertanyaan saya pasti kritis. Ada satu hal yang selalu dipertanyakan masyarakat tuh, Pak. Pertanyaan ini saya tidak mungkin bahas, saya tidak Pak Ardiansah Sulaiman. Tetapi kedua tokoh kita ini, tokoh muda kita ini, satu, ada program baru yang saya baca, khususnya di bidang pertanian. Ada asuransi pertanian itu. Mungkin Ananda Akbar, Fadli juga sudah membaca itu. Ada asuransi pertanian. Itu implementasinya gimana tuh nanti? Kira-kira, Bar? Siap. Jadi karena ini sudah ARMY nih Om ya. ARMY sudah. Gaspol sudah. Jadi yang pertama memang tadi kita sudah sering mengulang kata hebat Om. Iya. Nah, jadi hebat itu ada maknanya lagi Om. Iya. Nah, itu hebat itu hanya itu handal sumber daya manusianya. Handal sumber daya. Handal sumber daya manusianya. Jadi poin pertama berarti kita penekanan kita terhadap sumber daya manusianya. Kemudian E-nya elaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam. Iya. Nah, kalau kita buka KBBI itu elaboratif itu tekun dan cermat seperti itu. Bagaimana kita kemudian memaksimalkan mengelola sumber daya alam kita. Batnya itu berdaya saing dan berkelanjutan pembangunannya. Jadi jelas Om, dalam makna hebat tadi itu kita memberikan penekanan seperti itu. Apa yang kemudian menjadi visi kita. Beliau ini dalam 5 tahun ke depan seperti itu. Kalau berarti bicaranya RPJMD lah kalau kita baca cerita seperti itu. Nah, ini yang kemudian juga akan tadi dituangkan 50 program unggulan itu seperti itu. Nah, kemudian kan kita bisa lihat juga klasternya seperti itu. Kalau kita lihat dari program ARMY seperti itu, 50 program itu ada Kutai Timur hebat, ada desa hebat, kota hebat. Nggak ada kecamatan itu dia. Jadi ini barang masak kalau untuk desa saya. Iya. Jadi insya Allah kita bisa sampaikan dan ini ruang yang paling tepat. Ya kalau ada teman-teman nanti podcast juga, kalau ada menanyakan nanti bisa diketik, kita bisa langsung jawab di sini. Karena kami pengusung, jadi harus paham seperti itu. Artinya barang apa yang dijual ini kan seperti itu. Nah, ini kita berbicara harusnya tadi dari sosoknya dulu Om. Nanti mungkin Om tanyakan lah nanti. Tadi kan begini, kenapa saya tidak masuk di sosok? Gimana Om? Sosok Pak Haji Ardiansah Sulaiman, kemudian sosok Pak Mahyunadi. Kenapa saya tidak masuk di situ? Hampir semua masyarakat kita Timur sudah tahu bagaimana sosok kedua tokoh kita ini. Mantap, alhamdulillah. Semua yang podcast itu memberikan nilai A+ kepada Haji Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi. Ya kita bahas programnya. Ya kan? Satu aja poin dulu tuh. Iya kan? Persoalan asuransi pertanian itu. Tapi ya silakan, ini bagus tuh. Silakan. Karena bagi saya itu dulu Om. Karena kalau kita dalam memilih pemimpin ini kan kita pengen maksud saya supaya masyarakat ini paham. Kita melihat sosoknya dulu. Betul. Karena kalau kita sudah lihat kan fisiknya dulu lah gitu, mohon maaf nih gitu ya kan. Bisa kita lihat fisiknya, kemudian bagaimana rekam jejak bergeraknya seperti itu. Kemudian baru kita melihat isi pikirnya kan. Kan gitu Om. Kalau bagi saya seperti itu. Jadi
di posisi Ustadz Ardiansah Sulaiman itu, ini beliau menurut saya dan Pak Mayunedi adalah orang-orang yang sudah sangat luar biasa, dan selayaknya lah orang-orang seperti mereka ini yang kemudian kita berikan kepercayaan untuk memimpin kita. Memimpin, karena ini memimpin Kutai Timur. Saya pikir itu tidak mudah, 18 kecamatan, 141 desa, 1.800 RT ya kurang lebih ya, kalau tidak salah. Jadi itu banyak sekali menurut saya Om. Artinya tanggung jawab ini harus diberikan kepada orang yang tepat. Saya lihat ya luar biasa Pak Bupati Pak Ardiansah dari tahun 99 sejak terbentuknya daerah Kabupaten Kutai Timur, anggota DPRD, pernah menjadi wakil ketua DPRD, kemudian pernah menjadi wakil bupati, kemudian sekarang menjadi bupati. Kemudian kita harapkan sekali lagi kita berikan amanah untuk menjadi bupati kita seperti itu. Kemudian Kanda Mayunadi juga pernah menjadi anggota DPR, wakil ketua, kemudian pernah jadi juga anggota DPRD provinsi. Nah, artinya ini adalah sosok yang kemudian rekam jejaknya tidak kita ragukan lagi seperti itu. Jadi kemudian mereka hari ini tuh sudah menyusun 50 program yang kemudian saya pikir itu bukan bahasanya program yang sembarangan seperti itu. Ya, ini bukan janji politik. Bukan janji politik. Ini program yang mau dikerjakan. Betul. Dan yang 50 ini itu sudah kita tata. Jadi kan yang kemudian kita lihat tadi itu klasternya. Oh, di mana nih Kutai Timur? Kutai Timur itu artinya ya secara keseluruhan bisa menikmati. Kemudian desa. Kenapa kita bicaranya desa? Ya kita ingin memberikan penekanan program itu terhadap desa tersebut. Nah, inilah kemudian nanti misalnya di kota juga seperti itu. Kan kalau kita bahasanya tadi, makanya tadi saya kaitkan Om, kita misalnya tugas saya di DPR Banggar. Ya saya sudah tahu apa kemudian harusnya yang kemudian nanti akan dibahas tuh apa sih penekanan kita pada desa, apa penekanan kita pada kota, apa penekanan kita pada Kutai Timur secara keseluruhan. Nah, ini kemudian kita tahu lah mana sunnah mana wajib kan gitu. Jadi nggak semuanya kita laksanakan. Betul. Jadi kita ini berkaitan juga nanti dengan anggaran seperti itu, supaya benar kita anggaran banyak, tapi kan harus tepat. Betul. Kalau banyak kalau kemudian tidak tepat, saya pikir mubazir seperti itu. Nah, inilah. Nah, tadi misalnya Om tanya tadi yang asuransi pertanian. Jadi kan saya ini Om SMK pertanian. S1 pertanian juga. Tapi S2-nya lagi kebijakan publik ini belajar. Jadi salah kalau bicara pertanian cukup kompleks juga yang dirasakan petani-petani kita seperti ini. Ini saya berbicara tentang petani. Ada salah satu desa binaan saya, desa Tanah Abang, Kecamatan Longmasangat. Itu salah satu desa yang kemudian saya pikir luar biasa. Artinya kami di daerah pedalaman hari ini itu benar-benar semangatnya untuk mandiri pangan itu luar biasa. Jadi saya pikir nanti Om kapan-kapan jangan undang anggota dewan aja Om, undang kepala desa yang berprestasi. Ada program Om ini. Sebelum berlanjut, sebenarnya ada program saya nih. Nanti yang saya ajukan kepada pemerintah. Kerjasama, program Grebek OMP. Itu dulu ada di TPR itu. Program, saya lupa tuh dari desa ke desa itu. Kita potret desa, apa yang dilakukan di desa, supaya sampai dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah kabupaten, dilihat juga oleh Pak Prabowo sebagai presiden, apalagi presiden PKS. Betul. Jadi kebetulan kemarin di pembahasan anggaran itu kita ada keputusan Menteri Keuangan, dia memberikan insentif desa terhadap desa-desa yang memiliki prestasi. Jadi itu terhadap desa-desa yang memang memiliki prestasi. Dan ini mohon maaf, saya klaim desa Tanah Abang itu memang desa binaan saya seperti itu. Jadi memang saya interaksi dengan kepala desa cukup bagus komunikasi. Kan kita sama-sama anak muda berbicara membangun seperti itu. Kemudian masyarakat juga petani-petaninya kita komunikasi yang aktif seperti itu. Kita mengawal apa yang kemudian harus diperkuat pada penguatan pertanian mereka. Jadi alhamdulillah itu masuklah tadi salah satu desanya tadi, dan itu tidak semua desa di Kutai Timur. Saya lupa ada berapa desa Bang ya? Ada lupa saya 30-an itu. Iya. Desa yang berprestasi. Iya. Yang mendapat insentif dari Kementerian Keuangan tadi. Luar biasa. Nah, per 1 September kemarin. Keluarannya itu. Jadi
ini yang harapan saya tadi Om, desa-desa ini yang kita dorong seperti itu. Saya berpikir juga, mohon maaf Om, ini salah satu dari dari saya pribadi. Artinya saya memiliki desa binaan seperti itu, dan ini akan saya sebutkan nanti satu persatu desa yang kemudian apa sih yang kemudian mereka kerjakan. Karena saya berpikir seperti ini, kalau kemudian semua anggota dewan itu berpikir kita memiliki desa binaan, kita fokus, karena nggak mungkin semuanya bisa. Misalnya saya 5 anggota dewan di dapil 36 desa. Kalau 36 desa itu kita kelilingin nggak kuat kita Om. Harus realistis juga, harus ada fokus seperti itu. Nah tadi misalnya bicara pertanian, nah inilah yang saya pikir tadi bicara asuransi pertanian itu penting Om, karena mereka ini kan memiliki pertanian ini kan dalam arti luas. Bukan terhadap, kalau kita spesifikkan ada ternakan, ada perikanan, ada kehutanan, ada perkebunan, hortikultura. Nah tadi kita ingin memberikan jaminan, terhadap petani-petani ini, ketika mereka gagal panen, kita bisa pikirkan seperti itu. Artinya ada ganti ruginya, supaya mereka ini semangat seperti itu. Anak-anak muda tuh jangan takut gagal gitu, tapi mungkin yang memang situasinya nanti dibahas, yang force major lah seperti itu, yang darurat seperti itu. Nah itu kan itu teknis pada OPD terkait Om. Saya nggak berani bicara terlalu jauh, tapi gambaran umumnya seperti itu, karena kita harus memberikan jaminan juga terhadap mereka Om. Ya saya pikir ya inilah tugas nanti kami di DPR seperti itu. Kami dari fraksi Keadilan Sejahtera ya berharap dukungan dari teman-teman Demokrat, semua kita solid, dari Gerindra seperti itu yang partai pengusung. Ya kita sama-sama lah awal program supaya bisa benar-benar maksimal. Saya pikir itu Om tadi asuransi pertanian maksudnya seperti itu. Oh, maksudnya asuransi pertanian begitu ya. Misalnya tiba-tiba mereka sudah mau panen nih, ujung panen tiba-tiba kebakaran. Paham. Ini mudah-mudahan ini kita ya, masyarakat kita di desa-desa paham nih. Nanti kan bingung tuh. Ini jangan-jangan kayak asuransi jiwa. Maksudnya adalah ketika Anda bertani, kemudian dalam perjalanannya itu sebelum panen kena hama atau terkait dengan kebakaran dan lain sebagainya, itu nanti ada jaminan dari pemerintah. Betul. Yang dimaksud dengan asuransi pertanian. Mungkin termasuk petaninya juga. Betul Om. Jadi mohon maaf Om, saya tadi tambahkan sedikit. Jadi yang tadi kan khawatirnya nih, kemudian ada yang berbicara, oh itu nggak mungkin lah, misalnya akan diwujudkan. Saya bicara misalnya hal yang kemudian mungkin orang luput dari pandangan seperti itu. Ketika pasca 17 Agustus kemarin kita langsung diundang peresmiannya Bang ya, launching programnya untuk masyarakat pekerja rentan. Ini banyak mungkin yang tidak tahu seperti apa sih maknanya untuk masyarakat yang pekerja rentan itu. Jadi itu dia mendapatkan juga jaminan. Oh, jaminan juga. Jaminan. Itu masih di 50 program itu ya? Yang ini Om tidak masuk, tapi itu sudah otomatis berjalan sudah sekarang. Pada BPJS Ketenagakerjaan. Oh, sudah jalan ya. Sudah bekerja sama pemerintah kita. Jadi misalnya seperti seperti yang jual pentol, ini kan dan lain-lain itu. Betul. Jadi ya seperti guru ngaji yang kemudian mereka tidak mendapatkan SK dari pemerintah dan lain-lain itu. Jadi mereka tuh ada jaminan ya seperti. Ada jaminan ya. Ya, artinya detailnya itu tadi bahasa programnya masyarakat untuk pekerja rentan seperti itu. Jadi itu saya pikir luar biasa. Nah itu nanti Om bisa tanya ke Om Abdullah. Pahamnya yang garis besarnya, poinnya perhatiannya di sini, dan itu sudah terbukti dan kemarin di launching sudah. Iya. Gitu. Sesungguhnya hampir 70% bilang, hampir 80% lah itu. Di 50 program pokok 50 program unggulan ARMY itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Betul. Tinggal penajaman. Penguatan. Ya kemarin ditata, sekarang ini betul-betul bukan lagi ditata ini. Apa yang ditata di halaman itu sudah bakal menghasilkan kembang-kembang untuk kesejahteraan rakyat. Izin Om menambahkan. Iya, silakan. Nah, terkait pertanian. Ya, ini menarik nih. Ya. Kami kan di Demokrat ini termasuk gerbong belakang nih yang masuk. Tapi secara totalitas kami juga sangat 1000%. Artinya tidak ada bicara siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tapi kami udah diskusi juga dari partai dengan paslon semuanya, teman-teman di partai koalisi, artinya solid bagaimana ARMY ini bisa menang. Dan yang paling penting kalau kami di Demokrat, bagaimana kami bisa memastikan keberlanjutan pembangunan ini yang sudah dibangun saat ini, yang sudah ditata Pak Bupati saat ini. Terkait program pertanian tuh Om, kami sudah bedah nih secara internal. Kami pada beberapa malam waktu sebelum pandangan fraksi di perubahan itu kami sempat rapat juga dengan teman fraksi dengan partai.
Nah, kami membahas isu pertanian itu yang dimasukkan dalam program Pak Bupati itu. Jadi ada kami memberi masukan untuk pendalaman nanti Om ya. Dan saya pikir juga secara secara koalisi partai juga sangat memungkinkan ini bisa masuk. Ada keluhan teman-teman petani itu bagaimana dia bisa bertahan itu dengan tenang gitu loh. Karena gini, situasi hari ini dengan kondisi ekonomi dan banyak godaan yang orang itu sebenarnya pekerjaan utama itu bertani. Tapi ketika ada orang datang bawakan uang, kadang goyah juga mereka. Iya. Karena kan ya tujuan petani ini kan bertani mau cari duit juga. Iya, betul. Tapi kadang kalau secara mereka pikir-pikir juga, kalau ketika alokasi pertanian itu dia jual, dia dapat uang itu habis, mereka pusing juga lagi. Akhirnya bagaimana masa depan? Nah, ternyata yang mereka sampaikan itu cukup menarik, itu mereka butuh kepastian bahwa lahan ini selamanya tetap jadi pertanian gitu. Jadi nggak ada godaan tiba-tiba orang datang. Nanti yang tadinya sawah mau dijadikan sawit, tadinya sawah mau ditambang. Nah itu, nah, akhirnya kami merumuskan untuk menjadi pendalaman juga nanti ketika mudah-mudahan Saul Army menang, bahwasannya kami akan sampaikan harus ada pola tata ruang baru yang bisa dijadikan masukan kepada pemerintah, bahwa kita harus memasukkan pemetaan Sekutai Timur ini mana sih wilayah-wilayah pertanian yang harus kita akomodir gitu. Dan wilayah pertanian itu dipetakan secara maksimal dan di RT RW itu dijadikan bahwa status itu lahan pertanian. Jadi tidak bisa diperjualbelikan. Akhirnya masyarakat itu merasa tenang juga ketika dia punya lahan yang sudah fokus untuk pertanian, ya dia akan bertani terus gitu. Dan itu juga kami pikir untuk mengamankan suasembada pangan ke depan, untuk bicara sebagai penyangga ibu kota negara ke depan. Dan kami juga berpandangan bahwa ini sesuatu yang sangat baik ketika itu bisa dijalankan. Artinya ke depan ada pola tata ruang baru yang harus SKPD pikirkan bagaimana bisa mengatur lokasi-lokasi pertanian itu detail gitu. Dan itu dirubah fungsi lahannya, dan itu dituangkan dalam atau apakah perda atau perbub dan sebagainya yang tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Misalnya di situ pertanian sawah ya sawah. Jangan betul, lagi sawit. Nah, itu. Artinya legalitas hukumnya itu kuat. Jadi masyarakat itu tidak tergoda ketika dia sudah bertani, nanti datang investor misalnya tahu di situ ada tambang batu bara, mereka mau beli kan nggak bisa karena udah kita blok dengan aturan. Nah, itu yang kira-kira ke depan juga mau kita bikin supaya aturan-aturan yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder, primer dan sebagainya itu bisa terjamin ke depan. Karena kita sekali lagi bicaranya keberlanjutan, kita nggak bisa bergantung dengan sektor batu bara, sektor migas. Kita harus juga bergantung pada prinsip berkelanjutan ke depan. Itu. Ini ada harapan ya anak-anak muda. Gagasan yang disampaikan malam ini luar biasa. Ini baru satu sektor kita cerita. Saya mancing tadi masalah asuransi pertanian tuh, berkembang luas tuh. Akhirnya muncul gagasannya. Ke depan itu harus ada wilayah yang betul-betul tidak bisa diganggu-gugat. Buatkan perda atau perbub. Tidak perlu lagi nanti takut tuh. Ada tiba-tiba investor tanam sawit. Di situ ada batu bara, digali tanahnya. Ini luar biasa. Kemarin kita atau awal berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini, Pak Awam Faruk itu. Dan sekarang kita harus mengakui jempol bahwa di sektor hulu perkebunan kita sudah berhasil. Tinggal bagaimana sektor hilirnya. Itu nanti kita kupas lagi itu, ya kan. Setelah pilkada atau bagaimana. Harusnya malam ini lebih seru. Masalahnya waktu kita sempit. Ya kan? Nah, ini pertanyaan terakhir dari Om. Kan biasanya begini. Misalnya partai pengusung itu ketika sudah terpilih siapa yang diusung itu tidak mau kritis lagi tuh kepada pemerintah yang ada. Gimana PKS dan bagaimana Demokrat menghadapi persoalan ini? Iya kan? Tidak usah kita kritik. Itu kan kita usung kemarin gitu. Iya kan? Justru kita bela dia lah. Atau bisa juga partai pengusung ini mengkritik habis-habisan siapa pemerintah yang diusungnya. Tiba-tiba ada yang tidak mengusung kemarin justru memuji-muji. Nah, ini bagaimana menghadapi? Silakan, Akbar. Siap. Jadi kami dari Praksi Keadilan Sejahtera, jadi
untuk DPD di sini Om, Dewan Pimpinan Daerah itu Satuarno yang sebelumnya sudah mengundang juga di sini ya. Jadi beliau ini sosok yang kemudian menjadi pembimbing kami seperti Om di praksi Keadilan Sejahtera ya saat ini. Dan kami sering diskusi, kemudian dalam ruang-ruang harapan kita itu intinya kita ini kan niatnya Om kebermanfaatan pas tapi kalau khairatnya itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, artinya bagaimana kemudian kita berbahasa tadi berlomba-lomba kalau kemudian semangat kita untuk menyampaikan pendapat itu tidak kita lakukan, berarti kan nggak sinkron seperti itu. Dan ini yang kemudian saya pikir Pak Bupati sudah paham seperti itu. Artinya kita ingin perbaikan-perbaikan ini terus kita lakukan karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kurang seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita melihat ini sekurang-kurangnya kemampuan dia, ya kemudian inilah yang kemudian harus kita isi seperti itu. Nah inilah fungsi-fungsi kita seperti itu. Hari ini PKS ada 7 orang, yang kemarin sebelumnya hanya 2 orang. 2 orang, betul. Artinya kemarin ada Bang Jimmy dengan Tet Agustiansa, dan ini sosok yang juga bagi saya senior yang luar biasa Om. Dan ini termasuk ya guru saya lah dalam berpolitik seperti itu, arah-arahan mereka. Dan jelas sikap kami sampaikan untuk masyarakat Kutai Timur, jangan ragu untuk kemudian bersama-sama PKS, insya Allah kita terus mengawal pemerintah Kutai Timur untuk menuju kemajuan dengan semangat Kutai Timur hebat tadi. Nah, bagaimana? Kita harus bersama, merangkul bersama, dan kemudian tidak ada kemudian berbahasa ruang-ruang yang saya pikir kita di sini melemahkan satu sama lain seperti itu. Jadi poinnya kita akan bersama-sama memaksimalkan pembangunan di Kutai Timur. #harga mati. #harga mati ya. Kalau ada Pandi. Iya, kalau dari kami ya Om ya, kalau dari fraksi Partai Demokrat tentu yang paling penting kita bisa menang dulu ini, insya Allah on the track semua nih hari ini menuju 52 hari ke depan. Kalau dari kami sebenarnya seperti yang Mas Akbar sudah sampaikan tadi Om, bahwasannya sisi kritis itu juga tetap kami jaga. Karena yaitu kalau di kami mungkin yang anak-anak muda harus memastikan 20 tahun ke depan itu walaupun orang-orang PNS sudah pada pensiun, kami bisa memastikan bahwa target tujuan pembangunan itu tercapai gitu. Kita bicara Indonesia Emas 2045, kita bicara bonus demografi, kita bicara ibu kota Nusantara. Artinya kami artinya selalu akan bersinergi menjadi partner berpikir teman-teman koalisi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Artinya tapi dari sisi di DPR kami tetap harus menjalankan fungsi kami, kontrol, fungsi check and balance juga dengan masyarakat. Dan seperti yang Mas Akbar bilang, kami harus jadi ujung tombak bagaimana Pak Bupati ketika menunjuk SKPD itu tidak lagi Pak Bupati yang mendorong-dorong ayo, tapi kita yang betul-betul menekan mereka. Artinya memastikan bahwa Pak Bupati maunya A, teman-teman di SKPD bagaimana? Mitranya sama kami nih, kami yang menjadi wakil rakyat. Mampu nggak kalian mencapai tujuan Pak Bupati? Kalau dia tidak mampu ya kami rekomendasikan ke Pak Bupati, harus ada evaluasi. Tapi kalau dia mampu kita maksimalkan supaya seperti yang kita bilang tadi, Pak Bupati tidak bekerja sendiri, kita bekerja seluruh tim. Artinya betul-betul super tim yang menuju Kutai Timur hebat ke depan gitu. Dan kami di Demokrat sangat siap dengan sumber daya yang kami punya. Ada Bang Irwan yang akan bisa mensupport dari pusat, ada Pak Ordi yang bisa membantu pemikiran-pemikiran lewat pengalaman beliau, ada Mas AHY mungkin nanti insya Allah juga dipercaya menjadi menteri kembali. Artinya di posisi ARMY hari ini, Ardiansyah Mahyunadi ini, seperti yang Bang Irwan sampaikan di setiap kampanyenya, bahwa ini pasangan yang paling terbaik ibaratnya dari sisi korelasi hubungan pusat dengan daerah, korelasi dari provinsi, insya Allah juga
ketika Pak Isran dipercaya memimpin kembali Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutai Timur itu ibaratnya udah saudara seperjuangan, hidup dan mati juga bersama Kutai Timur. Ibaratnya saya pikir keterlambatan kita yang sudah Pak Awang bangun pada saat itu, misalnya seperti KIPI Malayom, itu kita akan maksimalkan bersama teman-teman koalisi. Dan saya sih berharap pasca pilkada ini udah tidak ada lagi antara koalisi dan non koalisi. Kami sih berharap bisa merangkul semua, kita sama-sama kita pikirkan bagaimana membangun Kutai Timur hebat 2045, gimana kita bisa punya bandara, kita punya pelabuhan, teman-teman yang di pesisir bisa ada pemekaran, bicara 10 tahun, 20 tahun ke depan, Om. Kita juga pasti ingin, kalau kami sih di doktrinnya di Demokrat untuk mengurai permasalahan di masyarakat dengan luas Kutai Timur hari ini memang harus ada pemekaran. Tapi kan pemekaran nggak bisa langsung besok langsung pemekaran, tapi harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai ketika dimekarkan malah jadi kabupaten yang tidak siap. Artinya dengan Kutai Timur hebat hari ini bersama Pak Bupati berkomitmen menyiapkan keberlanjutan ini supaya ketika pada sampai waktunya seluruh Kabupaten Kutai Timur bisa sejahtera. Ada yang pemekaran, ada yang di Sangatta sendiri, saya kebetulan orang Sangatta berharapnya udah jadi kota modern karena kita sudah punya bandara, sudah punya pelabuhan. Karena kunci, kalau menurut saya kunci pemekaran kabupaten kota baru, Kutai Timur harus punya bandara dulu karena akses perekonomian, akses jaringan, bisnis dan sebagainya itu kan kalau sudah bandara dekat di sini. Saya pikir itu sih, saya berharap sangat optimis, insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Ardiansyah dan Pak Hinadi kita siap menyongsong Kutai Timur hebat ke depan. Luar biasa. Tidak salah Partai Demokrat menunjuk Pandi sebagai ketua fraksi. Demikian pun Partai PKS. Kedua anak muda ini adalah anak-anak muda yang hebat. Ini berbahaya nih. Mereka sudah berpikir 20 tahun ke depan. Atau jangan-jangan 20 tahun ke depan. Kedua anak muda yang hadir di podcast Om BP malam ini akan berpasangan pada pilkada selanjutnya 20 tahun ke depan. Amin. Biasa kalau saya ngobrol begitu jadi itu barang. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.